A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi pada kesempatan kali ini masih diizinkan oleh Allah untuk kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya untuk kembali mengadakan konten-konten request dari para sedulur semuanya. Dan pada kesempatan kali ini request datang dari seorang ibu dari Lampung dengan kronologis kasusnya bahwa suaminya mengidap penyakit diabetes yang sudah sangat lama ya dan tidak kunjung sembuh. Artinya di sini sudah dilakukan pengobatan-pengobatan medis yang cukup lama, menahun, namun tidak ada efek yang dirasakannya. Juga akan dilakukan pembersihan dan pengecekan untuk ibunya juga dan 3 anaknya dari energi-energi negatif. Karena di sini juga dilampirkan bahwa kondisi anak-anaknya itu karakternya itu sangat keras, berubah drastis. Jadi ada perubahan karakter dari keluarganya, dari anak-anaknya juga. Artinya yang berdekat dengan bapaknya ini karakternya itu berubah. Kita akan coba nanti mediumisasi apakah memang ada pengaruh goib dari sisi goibnya penyakit diabetesnya ini. Dan seperti biasa sebelum kami mengadakan mediumisasi, kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi kembali ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sedulur semuanya dimanapun berada atas segala dukungan, doa, dan supportnya selama ini kepada kami. Sehingga kami terus bisa menghadirkan, menyajikan konten-konten pengobatan baik secara online maupun offline. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh salah satu dari mediator tim Padepokan Cahaya Siliwangi dengan Kang Nunung Nurrahman. Siap Kang ya? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah dibersihkan tubuhnya, semuanya dibersihkan, dan semua goib yang ada dalam tubuhnya terkunci, tidak bisa ikut campur. Pikirannya terkunci, tidak bisa dibaca oleh goib yang masuk dalam tubuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik goib yang paling kuat, yang paling sakti, yang paling bertanggung jawab dan mengetahui tentang penyakit diabetes dalam tubuhnya. Tertarik. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, semakin sinkron menguasai tubuh mediator, semakin kuat energi menguasainya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya otomatis tersambung bahasa manusia. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron, energinya sinkron. Energi di sini saya kunci, tidak bisa mengganggunya. Energi manusia terkunci. Allah sementara tidak bisa mengganggunya. Kamu bisa bicara? Bisa. Kamu ini bangsa apa? Bangsa jin. Wujud kamu apa? Harimau putih. Harimau putih. Ya. Kamu yang ada di tubuh bapak ini ya? Ya. Sudah lama kamu di tubuhnya? Sudah dari dulu kala. Dari dulu kala. Dari dulu kala itu apa? Semenjak lahir maksudnya? Ya. Iya. Berarti kamu hodam leluhurnya? Ya. Kamu memang dapat tugas dari leluhurnya?
Dapat tugas apa? Untuk menjaga kelangsungan Terah. terahnya keturunan. Terah kamu, bukan terah keturunannya. Turunannya ya udah beranak pinak ya. Nanti juga terjaga sendiri. Berarti udah berapa tahun? Berarti hampir 60 tahun lah. Kamu tahu kenapa saya undang di sini? Tidak tahu kenapa. Ini si bapak ini saya dapat laporan dari istrinya. Beliau sedang mengalami sakit diabetes yang sangat lama saat ini. Sudah dilakukan pengobatan secara medis, namun tidak ada kondisi yang berubah. Kamu tahu nggak yang menyebabkan diabetesnya itu apa? Itu karena organ tubuhnya saya tempati. Organ tubuhnya. Kalau diabetes itu memang apa yang diserang? Pankreas. Pankreas. Saya tidak terlalu hafal ya bagian-bagian tubuh. Jadi kalau pankreasnya itu rusak itu timbulnya penyakit diabetes gitu. Oh. Berarti kamu itu bersarangnya di situ. Jadi ngerusak dong kalau kayak gitu. Kenapa enggak? Kamu kan menjaga ya. Kenapa enggak menjaganya dari luar gitu? Mendampingi. Kenapa harus di dalam tubuhnya? Kalau dari luar, saya tidak bisa mengontrol. Nah kan tugas kamu hanya menjaga bukan mengontrol. Kenapa keluar dari tugas yang seharusnya? Karena saya dititipkan dari dahulu kala. Memang harus masuk gitu. Iya, melalui aliran darah. Gitu. Terus berarti tadi yang saya sebutkan juga itu ada efek pada perubahan anak-anaknya, karakternya itu jadi keras-keras gitu. Itu ada efek dari kamu juga. Iya. Maksudnya kamu keluar masuk atau gimana? Aliran darah di dalam darah mereka juga sudah tercampur. Berarti ada ciri lahir dari orang ini, dia punya ciri lahir di sini itu ada semacam botak di kepala itu tersambung dengan bintik hitam di punggungnya itu. Iya, itu darah kamu. Iya. Bintik hitam itu. Tidak ada penyebab yang lain. Tidak. Gitu. Usia kamu sendiri sekarang berapa usianya? Ribuan tahun sudah. Sudah ribuan tahun. Berarti sudah berapa generasi yang kamu ikuti? Termasuk yang terakhir nih bapak ini itu termasuk bapak ini. Sudah berapa generasi? Sudah 200 generasi. 200 generasi. Berarti udah ribuan tahun. Punya nama? Siapa namanya? Dharmapala. Dharmapala. Ya supaya lebih enak saya manggilnya, saya panggil Ki Dharmapala aja ya. Saya harimau raksasa. Harimau raksasa. Kalau diwujudkan di dalam dunia manusia itu seukuran apa? Kalau disebut raksasa itu sebesar apa ukurannya? Sebesar binatang yang paling besar. Apa itu? Gajah? Ya. Ya sudah, sekarang gini, kamu kan tadi saya udah menjelaskan bahwa
Si ibunya kan ingin tahu kenapa suaminya itu punya penyakit diabetes yang nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang kan Ki Dharma tahu nggak kalau kondisi saat ini itu zaman itu sudah akhir? Tahu. Saya tahu Hmm. itu. Artinya siapapun dari jalur manapun, seluruh goib-goib yang memang menitipkan keturunannya lewat goib-goib hodam-hodam keilmuan leluhurnya, itu sudah waktunya harus selesai tugasnya. Saya sudah mengerti. Sudah paham ya, Aki ya? Dari dulu kala sudah dikasih tahu akan ada suatu zaman nanti saya akan berakhir. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu. Berarti Ki Dharma Pala kenal dengan guru saya. Pernah mendengar nama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Pernah mendengarnya atau pernah bertemu, Aki? Belum pernah bertemu. Apa yang Aki dengar tentang beliau? Beliau adalah raja. Raja. Raja siapa? Raja di kerajaan alam. Berarti termasuk kalau begitu kan Aki juga bangsa goib kan? Berarti termasuk Raja Aki juga kalau. Iya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu pada Aki bahwa semua hodam-hodam keilmuan dari leluhur, baik dari bangsa Jin maupun siluman, menurut beliau tugasnya hari ini sudah selesai kalau sudah ketemu dengan beliau dan seluruh murid-muridnya. Ya, jadi saya mengundang Aki ke sini tidak ada maksud apa-apa selain menyampaikan apa yang beliau bawakan. Saya mewakili beliau untuk menyampaikan kepada Aki seperti itu. Paham ya? Berarti kalau Aki nanti saya minta dengan ikhlas, ridho untuk keluar dari tubuh terah keturunan-keturunan yang pernah Aki jaga, Aki ikhlas ya. Nah, dan nanti Aki juga mendapat anugerah yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluarnya Aki dan nanti Aki saya muslimkan, otomatis Aki resmi menjadi bagian dari beliau, tersambung secara rohaninya. Mau Aki menerima anugerah ini? Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Berarti Aki sudah cukup lama ya menunggu ya. Berarti selama ini belum pernah ada yang menyampaikan tentang beliau secara langsung seperti ini pada Aki? Tidak. Belum pernah. Baru hari ini ya. Bahkan banyak nantinya dari golongan saya juga yang penuh. Alhamdulillah. Ya sebelum Aki memang sudah banyak. Alhamdulillah mereka ya dengan senang hati. Dan kalau tidak salah di Majelis Palembang juga harimau putih waktu itu sama. Nanti Aki sana bisa terlihat cahaya-cahaya yang sama yang seperti yang nanti Aki miliki. Berarti Aki udah siap ya? Kasihan para incu putunya, anak cucu dari istilahnya terah-terah yang Aki jaga selama ini, supaya terlepas dari beban itu, dan mudah-mudahan mereka juga wasilahnya saat ini nanti dapat hidayah. Nanti Aki bantu untuk mengarahkan mereka untuk ketemu dengan murid-muridnya dan jamaah-jamaahnya beliau Sang Hyang Cahyaning Nirwana dan bisa mengikuti ajaran-ajarannya. Ya. Udah sekarang siap, Aki siapkan buka dadanya tuh ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, semua kitab syariat Islam dan kitab Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Wasyatariyah semuanya komplit berada dalam genggaman tangan saya. Allah masuk dalam tubuhnya. Allah masuk semakin dalam tubuhnya. Terkunci dengan lafaz Allah di dadanya. Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Nah, sekarang supaya sempurna, Aki syahadat dulu, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Asyhadu an ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, cahaya nur ilahi masuk dalam genggaman tangan saya. Allah masuk dalam tubuhnya. Allah masuk dalam seluruh tubuhnya, mengisi setiap ruang tubuhnya. Terasa damai, terasa nyaman, tentram. Sallallahu alaihi Muhammad. Otomatis wujudnya berubah menjadi sempurna seperti wujud manusia. Allah sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi Allah. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Aki sudah menjadi saudara saya. Terima kasih. Ya. Sudah lama saya menunggu ini. Alhamdulillah. Sekarang Aki dan saya sama sebagai jamaahnya beliau dan harus siap saat mendapatkan perintah dari beliau kapanpun. Ya. Saya siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai amaliyah pertama Aki dan untuk membersihkan semua kesalahan-kesalahan Aki yang sebelumnya, Aki bantu bersihkan tubuh Bapak tadi dan semua bakteri-bakteri yang atau kerusakan-kerusakan tadi yang Aki sebut di pankreasnya dibantu untuk dipulihkan kembali. Silakan Ki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Allah subhanahu Allah subhanahu sallallahu semua saraf-saraf, semua bagian-bagian kecil dari tubuh ini, semua kerusakan-kerusakan jasmani yang disebabkan oleh gaib yang bersarang dalam tubuh, semuanya kembali atas izin guru saya Sang Hyang Allah, semuanya dipulihkan, dinormalkan kembali semua. Allah sallallahu. Juga yang di tubuh anak-anaknya dibersihkan darahnya supaya normal kembali, karakter-karakternya supaya menjadi normal kembali. Barangkali juga yang tubuh ibunya. Sallallahu. Semuanya kotoran-kotoran bahan, semua kotoran-kotoran semua tarik semuanya keluar semua dari tubuhnya Allah, khususnya yang menjadi susah. Allah sallallahu. Dalam rumahnya juga barangkali ada energi-energi yang tertarik, ada energi barangkali ada goib-goib yang menyusup juga dalam tubuhnya yang ikut nimbrung, semuanya dikeluarkan.
Allah subhanallah. Sudah ya, yang di tubuh anaknya juga. Ya sudah dikeluarkan. Tadi saya lupa nanya sama Aki, ada goib yang lain nggak selain Aki dalam tubuh bapaknya itu? Sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Alhamdulillah, berarti sudah bersih netral ya. Rumahnya sudah. Sudah. Alhamdulillah. Terus ada ruh sukmanya yang keluar nggak Ki? Tidak ada. Aki tidak ngambil ya? Tidak. Sebentar Ki ya, saya coba cek dulu. Saya coba cek dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu darah yang dari ciri Aki itu yang di punggungnya, yang di tanda lahirnya kayak dibersihkan gitu. Darahnya diambil. Allah. Dimurnikan lagi darahnya, tidak bercampur. Allah. 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 Salam. Sudah. Terus kalau yang ini yang botak di kepala itu ciri apa maksudnya Ki kalau yang kayak gitu? Jadi kayak ada botak dari lahir kayak gitu. Itu ciri apa itu? Energi Aki maksudnya. Tuh. Ini walaupun nggak pulih kembali, misalkan tetap botak udah nggak mempengaruhi ya. Terus saya kalau boleh ingin tahu Ki, kalau 200 generasi itu kan cukup lama ya. Berarti semenjak zamannya siapa waktu itu Aki mulai menjadi khodam keilmuan dari leluhurnya orang ini? Maksudnya kalau hitungan tahun itu berapa ribu tahun ke belakang mundurnya dari 200 generasi itu? Ada sekitar 2.500 tahunan. 2.500, sekarang 2040, berarti sebelum Masehi ya? Iya. Berarti hampir 500 sebelum Masehi ya? Iya, waktu itu masih besar-besar binatang juga, makanya Aki besar seperti raksasa. Berarti termasuk hewan, maksudnya purbakala gitu ya? Belum ada peradaban, maksudnya satu Masehi itu kan sama masih, berarti sebelum, kalau zaman Nabi, Aki sendiri belum pernah mendengar Nabi siapa waktu Aki hidup itu, tidak mendengar ya? Aki tidak mengenal itu. Tidak mengenal itu waktu itu ya. Terus keberadaan Aki sendiri, masih ingat nggak Aki kalau sekarang kan jadi Pulau Sumatera, kalau ada yang mengenalnya Pulau Andalas. Aki sendiri dulu sebelum menjadi khodam leluhur orang ini, itu di pulau mana keberadaannya waktu itu? Saya di daerah Palembang. Maksudnya sudah ada nama kota Palembang waktu itu? Kalau sekarang Dulu belum ada. Bukit Siguntang. Siguntang, daerah Palembang kalau sekarangnya gitu. Dulunya suatu gunung. Orang mengenalnya Bukit Siguntang. Gitu. Terus kalau 500 tahun sebelum Masehi itu ada kaitan nggak dengan kerajaan Atlantis yang hilang itu Ki? Kan kerajaan Atlantis itu melingkupi 3 pulau, Jawa, Sumatera, katanya Kalimantan itu masih menyatu dulu.
Waktu Aki hidup pertama kali itu sudah bentuk Sumatera yang berbentuk pulau atau masih berbentuk tersambung daratan yang dikenal ada negara Masih Atlantis? berupa daratan. Masih berupa daratan. Laut itu jauh. Tapi Aki sendiri mendengar nggak nama kerajaan Atlantis? Atau sudah nggak ada waktu zaman Aki juga? Tidak mendengar Berarti sudah tidak ada ya? Atlantis itu. Itu masih Atlantis jauh sebelumnya lagi ya? Berarti yakin itu bapak ini cuma sendiri, nggak bawa pasukan? Tidak. Hanya sendiri. Dulunya kalau boleh tahu, Aki sendiri itu ada apa? Keilmuan, kesaktian atau apa dulu waktu masih di terah-terah leluhurnya yang dulu-dulu ini? Ya, saya suatu kesaktian, kewibawaan. Oh gitu. Yaudah sekarang gini, saya ucapkan terima kasih banyak sama Aki sudah ya istilahnya dengan ikhlas mau keluar dari tubuh yang dijaga oleh Aki sendiri. Dan kalau memang Aki karena kedekatan apa ya rohani dengan para keturunan yang dijaga ini masih berjaga silahkan, tapi cukup di luar tubuhnya aja. Dan kalau Aki tadi saya katakan hari ini di Pulau Andalas pun sudah banyak bangsa goib yang sudah menjadi pasukan-pasukannya beliau. Ya, saya dengar itu. Kebetulan ada kerajaan goib yang sudah dibangun di wilayah Palembang, nanti Aki bisa cari ke sana ya, bisa bergabung, bisa saling membantu dan saling menguatkan di sana. Karena di bangsa goib Aki sendiri juga banyak yang masih fasik yang menyerang. Jadi nanti kekuatan Aki bisa dipakai nanti di sana insya Allah. Sebelum Aki keluar dari tubuh mediator, ada yang mau disampaikan atau yang dipertanyakan silahkan. Aki cuma mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama. Aki sudah disempurnakan seperti ini sekarang. Alhamdulillah. Aki sudah mendengar kabar tentang beliau. Aki sebenarnya sudah kepengen. Alhamdulillah. Ya mungkin itu juga kan karena kekuatan keinginan Aki sendiri. Ya wasilahnya memang ya karena sakitnya orangnya kan gitu. Itu hanya sabab biasa saja. Di balik hikmah itu ya mungkin memang Allah menghendaki Aki untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Untuk yang tubuh yang saya tempati, Iya. yang akan saya tinggalkan. Iya. Dekatkan sama Allah Sang Pencipta. Insya Allah nanti saya sampaikan. Ya, rajin-rajin laksanakan semua. Insya Allah disampaikan nanti kiamatnya. Hanya itu Ki cukup. Ya, cukup. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak sama Ki Dharma Pala. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama-sama untuk melaksanakan amalia dari beliau. Silahkan Aki mau keluar sendiri atau dibantu? Boleh dibantu. Silahkan. Ke tempat yang sampean sampaikan. Iya, siap. Nanti Aki lihat cahaya aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salam dulu Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue biar dalam tubuh mediator. Si izin guru saya sang yang cahaya keluar dari tubuh mediator. Allah pergi menuju istana gue yang ada di Palembang. Allah dengan bendera Husain terlihat dengan jelas. Allah sembilan roh tujuh semuanya seluruh jin semuanya kembali masuk dalam tubuhnya. Allah sallallahu Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur semuanya, baru saja kita menyelesaikan proses mediumisasi request dari sedulur kita yang ada di Lampung sana, dan alhamdulillah ternyata memang goib dari leluhurnya yang
ya menyebabkan sakit karena memang efek lamanya berada dalam tubuh. Sebenarnya proses alami, cuman karena mungkin dia keterikatan tugas dan amanat dari leluhurnya, dia tidak bisa meninggalkan tubuh tersebut. Padahal goib ini pun ternyata sudah lama menantikan datangnya utusan-utusan dari beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana, dan alhamdulillah semua atas izin Allah beliau sudah kita sempurnakan dan sudah mulai menjalankan amalia dari beliau. Mungkin hanya itu yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kami berdua mohon pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.